Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi dalam renungan harian HKBP Setia Mekar. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Demikianlah firman Tuhan. Apakah kebenaran yang dimaksud di dalam nats ini? Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran tentang keselamatan, tentang Injil keselamatan. Seperti apakah kebenaran Injil keselamatan itu? Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan kita selamat, tetapi hanya karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu adalah anugerah. Sementara sangat berbeda dengan orang Yahudi di dalam jemaat Galatia. Mereka mengatakan bahwa kebenaran itu jikalau dia melakukan hukum Taurat, termasuk jikalau dia disunat. Dan inilah yang menghalang-halangi iman orang Kristen yang non-Yahudi, sehingga mereka berpaling. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau firman Tuhan katakan bahwa kebenaran Injil keselamatan itu hanya karena iman semata. Apakah yang dimaksud dengan hanya iman, hanya karena iman kepada Yesus Kristus? Dalam arti bukan hanya sebatas pengakuan saja, tetapi bagaimana kita juga boleh berbuah akan iman percaya kepada Yesus Kristus. Maka orang yang beriman, dia akan hidup di dalam firman Tuhan sebagai respon terhadap iman orang Kristen. Untuk itu kita diingatkan untuk untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, yaitu kita hidup di dalam iman. Tidak ada lagi arti sunat. Disunat apa atau tidak disunat itu tidak ada artinya lagi. Karena itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Maka jikalau kita hidup di dalam kebenaran akan keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, mari kita hidup di dalam kasih. Berarti tidak ada lagi yang merasa sok benar, yang merasa lebih hebat, tetapi menunjukkan teladannya seperti Kristus yang hidup di dalam kerendahan hati dan hendaknya hidup dengan taat kepada Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah
Kita hidup di dalam kasih sebagai tanda ucapan syukur kita akan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Mari kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, terlebih kepada musuh kita. Karena itulah yang diteladankan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.